Yang saya lihat salah satu tugas guru yang tidak akan tergantikan, artinya tidak akan pernah digantikan oleh mesin atau apapun selamanya, itu adalah memotivasi muridnya. Akhirnya anaknya karena salah ya dijelekin, apa, diolok-olok sama temannya, itu apa ke ini, aneh kali, gila kayak apa gitu. Akhirnya kan minder ya. Kadang kita ini ingin pede ya, tapi ya lingkungannya kayak gitu, itu halangannya. Jadi Alhamdulillah, al-madhkur bi kulli lisan wa mashkur ala kulli ihsan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kesempatannya Bang Dosi, Abang, kakak-kakak, kawan-kawan sekalian. Saya Ivan, guru ngaji, kebetulan anak ketiga. Makanan kesukaan martabak. Biasanya anak ketiga tuh martabak, kalau ada yang beli martabak pasti disisain yang terakhir. Yang disisain bawangnya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Jujur dari awal saya ini udah mungkin kelima kali berturut-turut saya ikut ini, artinya nggak ada alfa satupun. Dan jujur saya merasa banyak kali dapat inspirasi dan nggak menyesal sedikit pun ketika mendengar kawan-kawan yang ngomong di sini, walaupun itu ada yang lebih muda dari saya. Dan kalau dan isinya itu, kalau istilah anak sekarang, omongannya isinya daging semua gitu. Cuma jadi beban buat saya. Ini saya nggak tahu nih, nanti yang saya omongkan isinya daging atau enggak. Jangan isinya cumi pula gitu. Gitu. Ini beban gitu ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya mau ngomong tentang mahalnya kepercayaan diri. Menurut saya untuk bisa pede itu mahal teman-teman. Saya ini kan sehari mengajar gitu. Dan yang saya lihat salah satu tugas guru yang tidak akan tergantikan, artinya tidak akan pernah digantikan oleh mesin atau apapun selamanya, itu adalah memotivasi muridnya. Kalau urusan ngajar, mungkin murid atau siswa mahasiswa zaman sekarang tuh lihat Google aja, lihat YouTube udah bisa. Saya kan ngajar ilmu akidah gitu, ilmu tauhid. Mungkin kalau anak-anak tuh menonton ceramah itu udah bisa. Tapi masalah memotivasi ini yang menurut saya ini tidak bisa dilakukan digantikan gitu. Maka cuman sayangnya itulah, mungkin di sekolah-sekolah itu mungkin tidak ada penekanan khusus ya masalah untuk memotivasi anak-anak ini supaya percaya diri. Nah, menurut saya ada dua hal gitu teman-teman, menurut pengalaman saya pribadi, supaya kita ini berani gitu, pede gitu. Karena kalau ada orang yang pandai gitu, pintar tapi nggak pede, itu akan sulit untuk dia memberi manfaat ke orang lain. Nah, menurut saya ada dua. Yang pertama, tumbuhkan kesadaran kalau kita ini semuanya spesial. Berdasarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat Quran itu yang menerangkan tentang spesialnya kita sebagai manusia. Misalnya di surat At-Tin ya kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Bahwasanya manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuknya. Atau di surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya kita ini diciptakan di bumi ini sebagai pemimpin, khalifah. Nah, itu Allah menegaskan bahwasanya kita ini spesial. Bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai muslim. Misalnya di surat Ali Imran itu ada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian orang Islam ini orang terbaik, umat terbaik di antara manusia semuanya. Jadi nggak ada alasan kita ini untuk minder, nggak pede, itu nggak ada alasan. Karena kita memang pada dasarnya ini memang spesial sebagai manusia dan sebagai orang Islam. Nah, cuma masalahnya itulah untuk sadar ini tentu kita ya harus banyak ya refleksi gitu kan. Kemudian yang kedua, menurut saya untuk bisa pede ini ada teori namanya break the limit gitu. Artinya kita harus menerobos batas, melampaui batas kelemahan kita. Jadi
kita ini pasti punya kelemahan ya. Kebanyakan yang bikin kita ini nggak pede karena terlalu banyak tembok yang apa ya, persepsi kita yang terlalu besar terhadap kelemahan kita. Misalnya saya malu untuk ngomong di depan, itu satu tembok. Saya takut ngomong di depan nanti diejek, nanti dibilang gini gitu. Itu temboknya, itu yang harus kita hancurkan. Itu batasnya, yang saya maksud. Nah, dua hal ini kalau bisa dijalankan sederhananya, insya Allah mudah untuk kita ini bisa lebih pede. Cuma masalahnya yang saya lihat di sekolah sendiri ya, di pesantren, di tempat saya ngajar, itu susah untuk menciptakan lingkungan yang pede karena ada aja anak-anak yang apa istilahnya, yang nyeselin gitu, yang suka ngolok-ngolok temannya yang salah gitu kan. Jadi saya lihat ada beberapa anak-anak yang pendiam, dia aslinya bisa pandai, tapi dia jadi diam, nggak mau jawab kalau ditanya guru karena pernah diolok-olok sama teman. Dibully, mungkin bahasa sekali dibully ya. Misalnya kayak gini ya, contoh nih, ada guru misalnya nanya, coba lengkapi peribahasa berikut ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya betul, air tuba. Misalnya anaknya salah jawab, air susu dibalas dengan air tua misalnya. Dijawab. Nggak boleh kan bang, narkoba bang. Nggak boleh memabukkan. Ya pasti ya akhirnya anaknya karena salah, ya dijelekin diolok-olok sama temannya itu, apa ke ini aneh kali, gila kayak apa gitu kan. Akhirnya kan minder gitu. Atau contoh lain misalnya, ada udang di balik batu, yang betul. Misalnya anaknya salah jawab, ada udang di balik bataku misalnya. Akhirnya aneh kali, apa macam-macam. Akhirnya anaknya minder dan nggak berani tampil lagi kan. Nah, walaupun itu kesalahan fatal juga kayaknya, masa bisa salah. Nah, saya pernah punya pengalaman ketika di pesantren dulu, ada abang letting itu baru pulang dari Amerika, pertukaran pelajar gitu ya. Jadi diceritain kalau di Amerika itu, misalnya ada yang salah di kelas kayak tadi itu nggak ada yang bully. Nah, setelah selesai pelajaran, itu kawan-kawannya mendatangi anak yang salah tadi untuk memperbaiki. Jadi didatangin itu, nggak ada yang membuli, datangi, perbaiki. Bukan ada udang di balik bataku, ya betul. Ada udang di balik bakwan, ya betul. Saya salah juga ya. Ada yang di balik batu, saya perbaiki. Ya. Nah itu di Amerika, yang saya dengar ya. Nah, artinya kadang kita ini ingin pede ya, tapi ya lingkungannya kayak gitu itu halangannya. Jadi maksud saya ya kita luruskan niat. Ya sama-sama kita di sini pun, di momen ini pun diberi kesempatan untuk ngomong, kan ini salah satunya untuk membangun kepercayaan diri kita. Jadi ya, dan selain itu juga untuk menciptakan lingkungan yang positif itu, kita sama-sama mendukung siapapun yang latihan di sini. Dan itulah yang saya harapkan, kita semua timbulkan kesadaran bahwa kita ini spesial. Mari kita break the limit dan kita terobos batas-batas dan kelemahan kita, dan juga kita ciptakan lingkungan yang positif supaya kita gampang untuk pede gitu. Ya gimana, isinya daging atau masih cumi? Jantung. Oke, itu aja, sekian teman-teman, syukran, jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.